Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Sama Audistira, NPM 2021020185 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu wudhu. Yang dimaksud wudhu adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan dengan cara yang khusus di 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Adapun sebab yang mewajibkan wudhu adalah hadas, yaitu apa saja yang mewajibkan wudhu atau mandi terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadas besar, segala yang mewajibkan mandi, dan hadas kecil, semua yang mewajibkan wudhu. Adapun dalil mewajibkan wudhu adalah firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Secara bahasa, wudhu berasal dari kata wudhoa, artinya adalah bersih, baik, atau murni. Namun jika didefinisikan secara fikih, wudhu adalah menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dan dibuka dengan niat. Wudhu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Wudhu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melakukan ibadah tersebut, seperti sholat. Perintah melakukan wudhu sebelum sholat terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6. Kata wudhu sendiri berasal dari kata wadha'ah yang berarti hasan atau bagus, dan bahjah indah atau elok. Sedangkan menurut syara, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhabis, yaitu sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Adapun jika wawunya di fathah wadhu, maka artinya berbeda dengan wudhu. Wadhu adalah nama untuk sebutan alat yang digunakan untuk berwudhu, yakni air. Wudhu juga tidak selamanya berarti sebuah ritual bersuci sebelum sholat atau beribadah yang lain. Wudhu dalam konteks di atas berarti membasuh tangan dan mulut setelah makan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab. Yang dimaksud kata berwudulah dalam hadis di atas adalah membasuh tangan dan mulut agar terbebas dari bau. Dari beberapa penjelasan di atas dan berbagai makna wudhu, jelas bahwa yang diinginkan oleh Allah dengan wudhu adalah kebersihan dan keindahan. Kata inilah yang cocok mengakomodasi secara khusus sebelum sholat, karena sholat adalah sama halnya dengan menghadap dan bertemu Allah. Tidak mungkin bertemu dengan zat yang suci dan maha indah, tapi malah meninggalkan keindahan dan kesucian. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberi kepada golongan yang berhak menerimanya, fakir, miskin, dan sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak,
zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Menurut bahasa, kata zakat artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Yang dimaksud suci adalah zakat dapat mensucikan, membersihkan harta muzaki yang berzakat dari hak-hak mustahik penerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Selain itu, zakat dapat membersihkan jiwa dan sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzaki. Dan yang dimaksud tumbuh subur adalah zakat dapat menyebabkan harta para muzaki bertambah banyak. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam. Adapun dalil nas wajibnya zakat adalah Al-Quran, hadis, dan ijma sahabat. Di antaranya adalah Quran surat At-Taubah ayat 103 dan Quran surat At-Taubah ayat 71. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Syarat-syarat wajib zakat yaitu zakat diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat di bawah ini: muslim, merdeka, memiliki harta yang mencapai nisab, tidak ada syarat balik, dan sehat jiwa. Artinya bagi anak-anak kecil yang belum balik dan orang yang gila tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu toharoh. Toharoh merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting, lantaran salah satu syarat sah salat adalah diwajibkan suci dari hadas dan najis. Toharoh tak sekedar bersih-bersih badan, tak setiap yang bersih pun pasti sudah suci. Lebih dari itu, suci dari hadas adalah melakukannya dengan berwudu, mandi, ataupun tayamum.
Sementara suci dari najis yaitu menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat, agar ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus terhindar dari berbagai penyakit. Hukum toharoh itu sendiri wajib dan telah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya. Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepada kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Muddatsir ayat 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Macam-macam toharoh atau bersuci. Toharoh pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Toharoh manawiyah. Toharoh manawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati yaitu iri, dengki, ria, dan lainnya. Pasalnya toharoh manawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan toharoh hisiyah, karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dan sifat-sifat syirik tersebut. Yang kedua yaitu toharoh hisiyah. Toharoh hisiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila kondisi tidak ada air. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.